Bukan petugas sampah, tetapi selalu bergelut dengan sungai yang penuh dengan limbah. Inilah para pencari ikan sapu-sapu. Berjibaku di antara pecahan beling dan belahan logam yang tercecer di dasar sungai, tangan-tangan telanjang mereka tak pernah ragu menyusur lubang gelap, entah berisikan apa. Semua demi rupiah yang tak seberapa. Inilah kisah dari tepian sungai, secuil cerita dari para pencari ikan sapu-sapu. Seperti Dolai dan Sartim, warga asli Cinere Depok ini tercatat sudah 20 tahun lebih menggantungkan hidupnya dengan mencari ikan sapu-sapu. Sebuah pekerjaan yang sebenarnya jauh dari kata aman dan nyaman. Bagaimana tidak, setiap hari mereka harus turun dan menyusuri sungai demi mencari ikan yang sering disebut punya hubungan kerabat dengan ikan lele. Untuk alatnya, Dolai dan Sartim hanya butuh jaring dan juga sepatu boot. Tak heran memang, menjadi tempat berkumpulnya berbagai sampah, menjadikan kali di kawasan Jabodetabek memang tak ramah pada kaki telanjang. Temen saya ini, saya udah bilang sama dia pakai sepatu boot atau sepatu biasa, tapi dia malahan nggak pakai alas kaki. Dan kondisi kalinya ini emang bener-bener banyak bebatuan sama bekas pecahan beling kayak gitu. Dia nekat, ternyata pas lagi jalan keseret kayak gitu, robek kakinya. Meski tidak mencari ikan dengan cara memancing, umpan tetap mereka siapkan agar ikan nantinya berkumpul di satu titik. Tentu saja, ikan sapu-sapu tergolong rakus, terutama di pagi buta dan sore menjelang malam hari. Setelah umpan ditebar, mata mereka pun harus awas terhadap setiap gerakan di dalam air. Jika beruntung, mereka akan mendapati kondisi sungai yang terbilang jernih dan memudahkan untuk melacak ikan sapu-sapu. Kalau kondisi airnya agak sedikit jernih, nggak keruh, dia pasti terlihat sih. Karena warnanya kan hitam pekat gitu dia. Kecuali yang emang ada beberapa sapu-sapu yang warnanya berbeda, itu jarang banget sih di sungai atau di kali. Kalau sore-sore karena ikan-ikan itu kumpul di suatu aliran air itu yang muter itu kebanyakan di situ. Meski terlihat dengan jelas, menangkap sapu-sapu bukan perkara mudah. Ikan yang biasa menempel pada sisi sungai ataupun bebatuan ini terbilang lincah dan gesit. Kesulitannya itu dia hewan termasuk lincah, gesit. Di saat kita lagi giring gini, kita tujuannya biar dia masuk ke seser kita, ternyata dia malah belok ke arah mana kayak gitu. Kesulitannya di situ sih. Ditambah lagi kalau kondisi hujan lagi tensi tinggi, terus banjir, itu udah nggak, kemungkinan besar udah nggak bakalan bisa dapet. Karena itulah, Dolai dan Martin seringkali memakai taktik mengarahkan ikan ke lubang tertentu agar ikan terjepit di satu titik. Jika sudah terpojok, pemburu ikan sapu-sapu ini bisa dengan mudah menangkap ikan sapu-sapu dengan tangan kosong. Tetapi jika tidak beruntung, jari mereka bisa jadi terpatuk ular ataupun terjepit oleh kepiting. Nah, kalau saya biasanya di saat saya lagi nyari, saya lihat ada tumpukan sampah, biasanya di situ pada bersembunyi. Dia kan makanin lumpung atau yang lain. Itu biasanya saya pakai serokan yang besar, saya giring kayak gini, dan ada satu temen yang bantu giring biar dia lari ke arah seser saya. Nah, kalau di lubang ini, saya perhatiin di pinggir-pinggiran kali atau sungai, atau di rawa kayak gitu, saya lihat kalau ada lubang besar gitu, ya 50-50 sih antara itu isinya bener kepiting atau sapu-sapu. Kadang-kadang ya itulah, tidak memungkinkan saya ini di lubang itu ternyata ular yang saya pernah alami gitu. Tetapi jika sudah tertangkap, ikan sapu-sapu relatif tak mudah terlepas dari tangan, berbeda dengan lele ataupun belut. Sisik yang menyelubungi tubuhnya membuat ikan ini terasa lebih kesat.
Dalam satu hari, Dolai dan Martin bisa mendapatkan 20 sampai 30 ekor ikan sapu-sapu tergantung berapa lama mereka mencari. 1 kilo biasanya terdiri dari 4 ekor ikan yang mereka jual dengan harga Rp20.000. Sebuah nominal yang terbilang murah jika dibanding dengan resikonya. Ya intinya ya emang penghasilan saya dari situ ya apa namanya lumayan juga gitu. Iya tapi susah gitu. Jika tak laku ataupun tak ada pesanan, Sartim bahkan memilih untuk mengolah ikan sapu-sapu untuk dia makan. Jika dibiarkan tumbuh besar, ikan sapu-sapu ternyata bisa mencapai ukuran 60 cm atau lebih besar dari bayi manusia yang baru lahir. Saya coba aja, intinya masak, ya, intinya di black. Ini kan dagingnya dari sini adanya di punggung. Saya black, saya cuci, terus rebus sama air panas, terus ya diolah lah. Ternyata enak gitu. Yang unik, Dolai mengaku pernah beberapa kali bersinggungan dengan entitas goib terkait pekerjaannya mencari ikan sapu-sapu. Saat itu, Dolai ingat betul dirinya tak kunjung menemukan satupun ikan sapu-sapu di sungai dekat rumahnya. Tetapi begitu dia memutuskan pulang, Dolai mendadak menemukan ikan sapu-sapu babon alias berukuran raksasa. Meski sempat ragu, Dolai tetap membawa ikan sapu-sapu tersebut ke rumahnya. Saya juga pas dapat, kok ini nggak lazim ya bentuknya. Karena besar kayak gitu. Yang penting saya mikir udah dapet. Dan saya yakin di badan ini ada telur sapu-sapunya, saya bawa pulang. Lelah seharian mencari ikan, Dolai pun memutuskan untuk langsung tidur tanpa merawat ikan sapu-sapu itu. Yang mengejutkan, dalam tidurnya, Dolai bermimpi didatangi oleh sosok kakek berpakaian layaknya orang Betawi di masa lampau dan memintanya untuk mengembalikan hewan peliharaannya. Awalnya, Dolai acuh dengan mimpi aneh itu, tetapi 2 malam berikutnya, Dolai didatangi sosok yang sama dengan baju yang sama pula. Begitu terbangun, Dolai langsung memeriksa ikan dan memutuskan untuk mengembalikannya ke sungai. Pas saya lihat kondisi ikannya, ternyata dia matanya mendip kayak gitu. Makanya saya bilang, aduh ini nggak beres ini. Udah saya ambil ikannya, saya anterin lagi, saya lepasin lagi. Yang menarik, ikan sapu-sapu sendiri bukanlah spesies asli Indonesia. Habitat aslinya adalah Amerika Selatan, 18.000 km dari Nusantara. Sayang, tak ada catatan pasti sejak kapan ikan sapu-sapu masuk ke tanah air. Hanya saja di antara 22 spesies ikan sapu-sapu, beberapa di antaranya tergolong ikan yang sangat invasif. Di beberapa negara, menangkap ikan sapu-sapu akan diberikan hadiah oleh pemerintah. Di Malaysia misalnya, di tahun 2024 saja pemerintah Selangor menganggarkan 180 juta rupiah untuk mereka yang mampu menangkap 50 ton ikan sapu-sapu. Meski begitu, tak sedikit yang menganggap ikan sapu-sapu adalah jenis eksotis dengan nilai ekonomi yang sangat tinggi.